Film ini tuh dirilis pada tahun 2017 yang lalu. Dalam film ini menceritakan kisah cewek yang ingin menyelesaikan tulisan novelnya tentang percintaan. Namun, dalam prosesnya dia mengalami banyak kendala. Tokoh utama dalam film ini adalah Sae-hee. Sae-hee hari itu baru saja pindah apartemen yang tidak terlalu padat penduduk. Terlihat dia sedang merapikan barang-barangnya sendirian. Lalu tak lama datang seorang wanita tua yang menjadi tetangga barunya. Dia memperkenalkan dirinya pada Sae-hee. Dia senang kalau ada warga baru yang datang ke apartemen itu. Tapi dalam hati Sae-hee itu malah akan menjadi masalah. Karena biasanya ibu-ibu pasti rempong dan berisik. Dan itu bisa membuat Sae-hee tidak fokus dalam menyelesaikan novelnya. Sementara ini adalah Jae-ho. Dia bekerja di salah satu studio foto menjadi fotografer model. Dan yang dipoto adalah seorang model yang bernama Ji-ah. Jae-ho sudah lama bekerja di sana. Itu juga berkat bantuan dari temannya yang bernama Yong-jon. Karena Yong-jon adalah pemilik studio tersebut. Namun, Jae-ho sering dibuat kesal olehnya karena Yong-jon selalu datang di saat yang tidak tepat. Dia merasa kedatangan Yong-jon akan mengganggu proses foto. Namun Yong-jon tidak marah sama Jae-ho atas sikapnya, karena mereka sudah bersahabat sejak lama. Sementara Yong-jon dan Jae-ho ngobrol, Ji-ah merapikan rambutnya dengan penata rias yang bernama Yang-jong. Ji-ah memamerkan hasil foto-fotonya pada Yang-jong di sana, namun tampaknya Yang-jong tidak peduli karena Ji-ah sangat bawel. Alhasil dia tidak sengaja menarik rambutnya Ji-ah sampai kesakitan. Sementara Sae-hee yang baru selesai beres-beres mencoba untuk memulai tulisannya di laptop. Namun tampaknya dia kesulitan untuk melanjutkan karena kehabisan ide. Ditambah lagi tetangga sebelahnya sangat berisik yang membuatnya jadi tidak konsen. Malahan makin lama Sae-hee mendengar desahan yang membuatnya jadi curiga. Dia menempelkan kupingnya ke dinding sampai terdengar jelas. Sae-hee semakin jengkel dibuatnya. Dia iri karena belum pernah merasakan yang namanya mantap-mantap. Apalagi novel yang sedang ia buat itu tentang masalah permantapan. Bahkan sudah 1 jam berlalu, tetangganya itu masih saja asik cocok tanam. Saking jengkelnya, Sae-hee membuat pesan di kertas dan menempelkannya di pintu tetangganya itu. Pesan itu mengatakan untuk jangan terlalu ribut, karena dia butuh ketenangan. Dan ternyata tetangganya itu adalah Yong-jon yang habis keluar kamar bersama Ji-ah. Tampaknya mereka habis cocok tanam di dalam kamar. Saat Yong-jon kembali dari mengantar Ji-ah, dia melihat pesan itu tertempel di pintu kamarnya. Dia merasa malu karena tidak sadar kalau dia sudah memiliki tetangga baru di sana. Sebagai rasa permintaan maaf, Yong-jon memberikan sebuah kado untuk Sae-hee dan ditinggalkan di dekat pintu kamarnya. Saat Sae-hee keluar, dia menemukan kado itu dan merasa senang. Di dalamnya juga ada pesan dari Yong-jon sebagai rasa permintaan maaf. Pas Yong-jon keluar kamar, mereka akhirnya saling bertemu. Yong-jon terkejut kalau tetangganya itu ternyata seorang wanita dan cantik. Begitu juga dengan Sae-hee. Dia baru sadar kalau tetangga sebelah kamarnya seorang pria tampan. Alhasil dia malu-malu, tapi senang karena sedikit menemukan inspirasi untuk dituangkan dalam novelnya. Bahkan dia berharap bisa memiliki pacar seperti tetangganya itu. Sementara Yong-jon mengajak Jae-ho keluar studio karena ingin memperlihatkan sesuatu padanya. Dia memperlihatkan hadiah yang akan diberikan Ji-ah. Namun Jae-ho sepertinya tidak terlalu peduli akan hal itu. Sepertinya diam-diam dia menyukai Ji-ah. Namun dia kalah saing sama Yong-jon. Tapi sebelum itu Yong-jon meminta masukan terhadap Jae-ho tentang Ji-ah. Dari ucapannya, Yong-jon menyadari kalau Jae-ho sepertinya menyukai Ji-ah. Lalu setelah itu Yong-jon mendatangi Ji-ah dan mengajaknya keluar sebentar. Dia memberikan hadiah tersebut padanya. Ji-ah sangat suka dan senang atas pemberian itu. Namun Yong-jon merasa kalau Ji-ah bukanlah jodohnya. Sementara Sae-hee yang berada di kamarnya sedang melanjutkan tulisan novelnya tentang rasanya permantapan. Namun di sini letak masalahnya. Sae-hee tidak pernah merasakan yang namanya cocok tanam. Jadi dia mencoba mengobok-obok goanya sendiri dan mencari tahu bagaimana rasanya. Tapi baru beberapa menit, seseorang mengetuk pintunya yang ternyata adalah kurir. Alhasil,
Dia ngambek karena tidak menemukan jawaban. Yongjon yang kembali ke apartemen melihat bekas bungkus makanan di depan kamar Sehee. Dia merasa kasihan padanya. Jadi dia memutuskan untuk membawakan makanan yang lebih sehat untuk Sehee. Awalnya Sehee pengen marah karena mengira yang mengetuk pintunya adalah kurir. Tapi pas dia melihat kalau itu Yongjon, dia langsung tertunduk malu. Yongjon hanya ingin mengantarkan makanan untuknya. Dia tidak tega melihat seorang wanita muda makan makanan cepat saji terus. Karena merasa tidak enak, jadi Sehee juga mengajak Yongjon untuk masuk ke dalam. Sehee berterima kasih pada Yongjon karena sudah membawakan makanan untuknya. Saat Sehee mencuci piring, Yongjon melihat-lihat sekitar. Di sana dia melihat tulisan novel Sehee yang belum selesai. Sehee yang melihat itu malu-malu dan menutup layar laptopnya supaya tidak dibaca sama Yongjon. Sementara Jae-ho di studio sedang sibuk melihat foto Ji-ah di kamera. Tampaknya dia sangat menyukai Ji-ah. Lalu tak lama Ji-ah datang dan disambut sama Yang Jong. Namun karena tingkahnya Ji-ah ngeselin, Yang Jong jadi malas dan rasanya ingin memukulnya. Di sana Ji-ah mencari Yongjon. Lalu Jae-ho mengatakan untuk segera mengganti bajunya karena jika menunggu Yongjon akan lama. Sementara Yongjon sempat membaca sedikit novel yang ditulis Sehee. Bahkan Yongjon menawarkan bantuannya untuk mengetahui bagaimana rasanya mantap-mantap. Sehee awalnya tidak ingin bantuan dari Yongjon, apalagi dia merasa takut kalau itu akan terasa sakit. Namun Yongjon berusaha meyakinkan Sehee kalau semua akan baik-baik saja. Dan akhirnya permantapan pun terjadi. Setelah selesai mantap-mantap, Sehee ditawarkan pekerjaan sampingan untuknya menjadi foto model di studio. Pas mereka ke sana, Ji-ah menatap Sehee dengan penuh kecurigaan. Begitu juga dengan Jae-ho. Sehee lalu diperkenalkan sama Jae-ho kalau nantinya dia yang akan memotretnya. Tak lama, Ji-ah mendatangi Sehee di sana. Bukannya berkenalan, dia malah berlagak sok di depannya. Sehee yang melihat itu lantas kesal dengan tingkah Ji-ah. Rasanya dia ingin memberikan pelajaran padanya. Yongjon lalu memanggil Yang Jong untuk merias dan memberikan baju yang sering dipakai Ji-ah saat pemotretan. Tapi Yang Jong takut kalau nanti Ji-ah bisa ngamuk. Yongjon meyakinkan kalau dia yang akan bertanggung jawab nantinya. Baru beberapa jam ketemu, Yang Jong sudah akrab sama Sehee karena orangnya asik. Saat giliran Sehee dipotret, dia langsung dicegat sama Ji-ah dan meminta baju itu dilepas. Padahal Sehee sudah bilang baik-baik kalau dia pinjam sebentar saja. Tapi Ji-ah malah mengancam Sehee dan menarik bajunya. Alhasil mereka saling jambak. Lalu dengan beraninya Sehee melepas baju tersebut dan memberikan bogem pada Ji-ah. Setelah itu Sehee memutuskan untuk pergi dari sana dan tidak jadi mengambil pekerjaan itu. Melihat Ji-ah menangis kesakitan, tampaknya membuat Yang Jong merasa puas karena sudah terwakilkan. Namun tampaknya masih ada yang peduli dengan Ji-ah. Adalah Jae-ho. Dia mendekati Ji-ah mencoba menenangkannya. Dia bahkan tidak ragu mengusap air mata Ji-ah. Ji-ah juga menyadari kalau Jae-ho peduli dengannya. Meskipun dia sering sekali tidak memperdulikan Jae-ho. Karena sama-sama nyaman, mereka akhirnya larut akan kebersamaan dan akhirnya permantapan pun terjadi. Beberapa jam kemudian Yongjon datang dan mencari Ji-ah. Dia bertanya pada Yang Jong kalau Ji-ah bersama dengan Jae-ho di dalam kamar rias. Di sana dia melihat Ji-ah sedang asik bercanda dengan Jae-ho. Yongjon tidak marah, dia malah senang. Akhirnya dia tahu kalau Ji-ah memanglah jodohnya Jae-ho. Sementara itu Sehee mendapat telepon dari ibunya. Sepertinya dia mendapat kabar buruk. Ibunya dan ayahnya memutuskan untuk bercerai. Itu adalah keputusan yang sulit, namun mereka sudah tak sejalan lagi. Sehee hanya bisa menangis mendengar kabar itu. Dia tidak menyangka kalau keluarganya akan menjadi seperti ini. Saat Sehee keluar, di sana ada Yongjon. Sehee terlihat sedih dan akan menangis. Lalu Yongjon meminta dirinya untuk masuk ke dalam dan menceritakan apa yang terjadi. Sambil makan, Sehee menceritakan semuanya. Yongjon tidak tega sambil memberikan pelukan pada Sehee supaya tenang. Namun beberapa hari kemudian, Sehee dengan gembiranya mengetuk-ketuk pintu Yongjon yang masih dalam keadaan tidur. Dia pun terbangun dan menanyakan apa yang terjadi. Sehee ingin membalas kebaikan Yongjon padanya. Dia mengajak Yongjon jalan-jalan dan camping di pinggir sungai. Di sana dia kembali melanjutkan novelnya yang tertunda.
ditemani Yongjon yang sedikit-dikit memberikan inspirasi. Dan sesekali mereka memutuskan untuk cocok tanam mumpung cuaca di luar dingin. Kini mereka menjadi sepasang kekasih. Cita-cita Sehi akhirnya bisa terwujud kalau dirinya ingin sekali punya pacar sebelum menerbitkan novelnya. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film The Girl Next Door. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa.